Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gue Ronita di sini. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Ya, silakan perkenalkan diri dulu, Mbak. Aku pernah aku ngalamin di daerah Kebun Jeruk. Waktu selalu itu tiap hari, bulan-bulan dari pagi ke siang. Begitu, pengalaman hidup saya. Di istilahnya digaulin sama jin. Tiap pagi kalau pulang dari belanja, aku selalu merancang sayuran, udah tiba mata ngantuk, lalu tertidur. Setiap hari selalu begitu, tertidur, terus dicumbu. Pas selalu mau gaulin, aku selalu nyebut la ilaha illallah, langsung hilang. Selalu setiap hari begitu. Kadang sampai aku goreng aja ketiduran sampai angus, dibikin ngantuk sama jin. Aku bingung, aku nggak pernah cerita sama siapapun, sama suami pun aku tak pernah cerita. Takut ditanya macam-macam, aku diam aja, nggak salah, aku diam. Aku nanya temen nanya punya masalah ini enggak, katanya. Ya aku punya, aku pun sering begitu ketemu, pernah pindah ke rumah teman, mukanya hancur sebelah aku, pernah begitu juga. Karena aku orang yang pemberani, tapi nggak ada rasa takut gitu. Terus selain itu, kejadian di Kebun Jeruk itu berlangsung berapa lama? Ya hampir tiap hari, sekitar 10 bulan lah. Kalau aku nggak pindah selalu selamanya. Mungkin kalau sampai 10 mungkin aku bisa kaya kan. Lumayan lama juga ya, 10 bulan ya. Tapi kalau ada suami nggak pernah datang dia. Nggak pernah datang kalau ada suami libur. Kalau lagi suami kerja. Kalau hari Senin aja sampai hari Sabtu dia was-was deh itu. Lalu nggak bisa bergerak kita. Walaupun aku belanjanya mau main, nggak bisa. Selalu bikin males ke depan. Lama-lama ngantuk, tidur begitu lagi, terus selamanya begitu terus. Selama 10 bulan ya, terus 10 bulan. Goreng tempe pun sampai angus, ketiduran itu, dibikin tidur. Padahal mah aku kan nggak pernah tidur sekitar setengah 10, dia selalu setengah 10 datangnya. Selalu begitu datang. Kalau udah habis belanja aja, udah dah. Udah nguap terus tuh, kalau udah habis ngerajang-rajang. Udah terus langsung, kayak ada yang ngedorong, tiduran rebahan. Udah langsung merem. Kalau saya ngeliat tapi tanpa sadar kayaknya tinggi gede gitu, bulu caling lah, serem. Tapi kita pas selalu mau dia bersetubuh begitu, selalu saya berteriak, hilang dia total, hilang. Tiap hari tapi selalu begitu lagi tiap pagi, 10 bulan gitu. Terus selain itu atau punya cerita yang lain di tempat lain setelah pindah dari situ bagaimana? Ini sih pindah situ pernah di Kinkit itu, orang pada ketakutan ya, namanya orang gantung diri di situ. Tapi aku nggak berasa takut. Katanya orang kata gini, kalau apa-apa ditolong dong, ambilin cucian dong, pada siang nih. Emang kenapa bukan bisa sendiri? Nggak mau aja, nggak kenapa-napa sih. Pas saya punya usus saya tanya, ternyata yang aku tinggalin itu bekas orang gantung diri. Pantesan orang pada kagak mau pada ke situ. Kalau siang maupun apalagi malam, nggak ada yang berani ke situ. Cuman karena kita kagak tahu, penasaran ya kenapa itu orang kok pada takut kalau tempat aku gitu. Terus ditanya sama orang, ada yang gantung diri katanya perempuan, mati di situ, patah hati. Situ tuh yang aku udah tahu begitu, aku udah pindah lagi tempat, langsung pindah ke Sunter. Pindah di Sunter itu, ke Sunter mah aman lah. Kalau ada cuman kagak iseng. Nggak ganggu, ada, semua juga pasti ada. Ke badan aku tahu, kalau badan ada orang itu pasti tahu. Nah kalau jajah semua ada itu, kepala kita dipegang, kepala, sampai kayak kayaknya ini banget. Tapi aku bilang nggak jadi, padahal mah ada sih di bawah mesin, di belakang ada. Aku ngerasain kalau ada itu selalu di badan itu berat. Mau masuk juga berat. Kadang ini pasti ada nih ya, nunggunya banyak. Kalau satu bisa dilawan, lebih dari satu itu banyak.
Terus apa lagi selain itu? Ya aku pernah nginep di Bogor begitu sama teman. Ya, teman pada tidur semua. Aku tidur pas berbalik tuh muka dibilang percaya nggak percaya tuh muka hancur banget. Setan tak temen gitu pikir gitu. Tapi orang nonton emang nggak pada diganggu, aku doang diganggu itu. Mukanya hancur banget. Kita bilang apaan sih itu? Kok ini pembuluh darah kita jadinya diem bayi itu kagak. Jadi kayak orang kesimak gimana sih? Nggak ngomong nggak sama temen saking takut temen pada takut biarin aku aja yang takut gitu yang tahu. Sampai di situ tuh di Bogor di daerah Cibatok. Daerah Cibatok itu nginep sama temen tuh. Belum kan tukang apa kemana aja. Iya. Iya, Andreas udah pernah lihat di Cianjur itu ke apa ya rumah neneknya di Cianjur. Ada orang katanya ngomong sama kongkong di belakang tuh ada orang tuh hancur kan. Emang situ banyak, udah banyak. Kamu tuh aku aja tidur digangguin di situ di daerah Cianjur itu di sebelah apa tuh namanya deket Besan. Iya. Andreas kan punya ibu kan udah meninggal. Aku main ke sono. Di situ kita nyewa semalam berapa ya? Gak ganggu terus itu. Banyak banget di situ. Kita kagak bisa tidur. Gak WC pun takut. Banyak banget situ. Kalau ke badan ada aja, pasti kagak mau itu. Kamar mandi aja banyak. Dia menanya, penyakit kan gituan kan percaya nggak percaya ya? Ya dibilang nggak percaya ya, tapi ada. Iya. Iya makanya kadang-kadang kok kita bisa gitu digaulin sama jin gitu. Makanya kan aku bilang ini kayaknya perasaan bohong, tapi tiap hari begitu lagi berulang-ulang. Iya. Dan ininya begitu lagi tuh di kebun jeruk tuh bener-bener tuh serem banget orang itu gede-gede hitam, caling. Yang namanya jin kali itu. Temenku aku juga pernah gitu juga teman gak mau gitu. Temen gitu juga sama jin juga gitu. Tapi teman kita nggak mau, dia masih sempat mau digaulin. Tanya lu mau kaya nggak? Tapi teman tetap nggak mau. Begitu itu jin gimana? Malah jin ngomong sama teman saya begitu. Kalau aku mah gak pernah diomongin begitu, diem baik tuh nggak punya mulut itu orang itu jin. Kayak kita tuh seolah-olah tuh pacarnya ya tiap hari gitu ya. Terus setelah dari itu pindah kemana lagi? Kirim terus. Ya terus udah lebih banyak lagi tuh. Sampai kagak mau masuk kita ke badan, kagak mau masuk. Di kamar mandi ada, di dapur ada. Jadi kalau kita lagi nonton TV itu perasaan di belakang banyak tuh yang pada ikut nonton. Tapi kalau kita nengok nggak ada, Kosong gitu. kosong. Tapi kalau nggak ada, kalau kita nonton gini ada lagi banyak kayak ada suara. Tuh, harus selalu betul-betul tuh di dekat Materos tuh. Aku bilang Materos terus ini kan banyak banget. Sampai kita aja kagak mau masuk. Tapi dia bilang tadi udah dibuang separuh. Kan dingin sampai sakit kan banyak itu. Kita kalau ke badan tuh tahu badan. Kalau ada ininya di catatan. Masih satu bisa dilawan, tapi kalau lagi banyak nggak mau ke badan. Banyak itu. Paling serem aja dulu mas serem banget. Mau pengen tahu nih. Ini dari cucian mobil sampai ke haji dulu tuh. Sekarang dulu itu. Kalau yang mengilat data batin mah tuh. Kan di situ kan kecelakaan udah nggak bisa kehitung, udah banyak banget kecelakaan di makanya kalau bisa lihat mata batin tuh banyak itu. Kalau habis maghrib ya banyak tuh pasar setan tuh dibilang dari cucian mobil sampai ke haji dulu. Banyak situ. Kecelakaannya seringnya di situ kan. Iya. Apalagi yang di gang Laskar itu. Gang Laskar. Tukang banyak pada ketabrak yang ditarik itu dia itu mau sebenarnya kan dia tuh nyebrang. Mau nyebrang dia mau tukang martabak menyeberang terus dia berdiri doang tuh ditarik ada yang narik dia digeser badan dia. Cuman kata orang bilang kan itu dia malah maju bukan yang maju tuh digeser. Kan gilas dia kan kereta bawa gitu ya. Iya mati ke bawah. Itu mah serem tuh kalau pengen bawa miskin serem-serem dia banyak situ serem. Di belakang situ tuh di kuburan tuh serem itu tuh. Dekat futsal. Dia pusal itu. Nenek itu mah nenek bau banget itu nenek situ bukan saya tinggal di situ. Nenek itu datang dulu sampai nyuruh orang ngebuang tuh malah kita yang dibikin notis balapnya ngasih ke dia kita duduk kalau kita kan suka ada bangku di situ dulu di pusal tuh nenek situ duduk situ kalau begini nih nunduk bau banget badannya. Udah pindah atau belum ke situ nenek tuh ada di situ di samping pusat.
Karena gelap juga sih soal jalanannya ya. Iya. Yang pas di kuburannya itu kurang penerangan. iya, kita juga pernah lagi nih tuh yang di situ tuh kan, yang tuh jembatan tuh. Iya. Nah, kita sentuh tuh ada orang di atas itu, baju putih. Itu kan pakai kamera tuh, ada di atas tuh sama yang depan rumah kita tuh. Anak kecil badannya menembus tembok. Anaknya mah ganteng nembus tembok. Cuman dia punya badan ini bajunya tuh kayak ada kelentong-kelentongan. Tuh, kita langsung sakit situ tuh. Tuh gagarnya itu dia tuh. Anaknya mah cakep, nembus tembok. Pas banget orang saya lagi duduk sampai ngejengkang. Dia ada di samping, kan saya kamerain gitu. Lagi kayak anak pada main saya kamerain, dia ada di belakang. Jadi ini mancung banget. Tuh langsung sakit situ tuh kita tuh ambruk tuh gara ada dia. Ke bawah ya. Ini ke bawah itu. Anaknya mah cakep anaknya. Ini yang itu mancung gitu. Di sini ada ini. Saya ini penasaran nih anak siapa tuh ada di belakang. Kan kita makan lagi nyantar gitu tuh. Terus pengen ke belakang gini aja ntar. Ada dia di belakang nih tembok sini kita tuh. Terus tetap besin siapa ini? Ternyata itu orang yang ketabrak kereta itu di situ. Ya Mbak, silakan minum Ya, dulu. terima kasih. Ya, minum dulu. Biar nggak aus. Biar fresh. Santai deh, kita santai. Ya guys, kita udah santai-santai dulu. Sekarang kita lanjut lagi ke ceritanya ya. Ya Mbak, silakan. Aku di pabrik tahu. Tuh lagi duduk tuh lagi nyuci. Ada apa namanya? Biasalah orang iseng gitu. Cina cuman di bahasa Cina. Aku dibikin ngantuk. Dia mau lewat nggak mau bangun. Dia maksain. Jadi kepala bikin ngantuk muak-muak tidur. Ternyata dia yang megang. Kita kagak bisa melek. Pegang sama dia. Katanya dia nggak mau minggir, dia mau lewat. Kitanya nggak mau minggir. Jadi dia maksain. Jadi ini kita nih dibikin ngantuk, nggak bisa melek, ngantuk, merem mulu. Diobatin sama teman kan tuh. Oh ini masih itu si apa namanya? Yang si Amoy. Ngomong Cina dia. Saya bilang kenapa? Dia ngomong minggir, dia mau lewat. Pernah juga suami kita tuh dia buang ludah sembarangan di belakang pintu. Pas si Amoy katanya lagi olahraga. Masa olahraga jam 10? Jam 10 malam olahraga. Dia dibuat ludah, kena dia katanya mukanya. Suami sampai nggak bisa nengok sini dipegang. Dipegang hari-hari. Ya nggak baik-baik juga, akhirnya diurut, dibuang. Bener dipegang, katanya dia ngomong Cina, saya lagi olahraga kenapa diludahin. Kita bilang kan gak ngeliat, dia kan gak ngeliat, itu orang halus. Ya maafin aja kalau memang kagak sengaja. Tetep dia katanya marah. Akhirnya tuh suami kita minta maafin, dia ngomong Cina. Kan kita kagak ngerti ngomong apa tuh. Tapi ada yang ngerti bilang, oh ini dia minta maaf karena lo udahin mukanya gitu. Ya udah dimaafin. Akhirnya kan tuh akhirnya bisa lagi nengok. Seminggu itu nggak bisa nengok. Pegang sama dia lehernya. Udah diobatin apapun nggak baik. Nah itulah yang bisa ngebuangnya. Akhirnya dibuang sama dia bisa tuh. Bisa nengok lagi. Situ tuh di belakang tuh pabrik tahu tuh. Sana kuburan tuh, situ ada, cuma dia mah Cina. Orang pada sering situ tuh suka banyak ular. Saya pernah di situ tuh, di Atang Pusat, ular masuk segini nih. Masuk di malam Jumat, udah di dalam malam 1 baru ketemu itu ular. Ular sini, ada itunya merah nih. Ular katanya ular kuburan itu yang bisa dimatiin, bisa mati 1 detik bisa mati kita tuh. Ular. Itu lagi di tempat asing itu, ular masuk gede banget. Orang saya badan kayak orang disedot, lemes, lihat ular begitu, kayak ular jadi-jadian gimana sih? Ya. Itu ular begitu. Maka tuh akhirnya sama temen tuh ngambil sama temen dipotong 2 tuh, dimatiin. Satu lempar sono, satu lempar sini, jadi biar nggak bersatu lagi. Dia kalau ditempel bersatu lagi dia. Sering kita tuh masuk keluar situ tuh.
ular hijau sama ular hitam. Jadi yang tengah pun begitu. Yang tengah tuh pernah ngontrak. Sumur itu mah ada sumur mati. Paling tuh kalau malam tuh tidur jam 2:30 pasti ada yang jalan. Kita kalau mau mojok tuh kayaknya takut. Perasaan kayaknya nggak mau ke mojok. Terus baru semalam, terus bunyi lagi begitu lagi. Kita nanya sama temen, oh itu kalau tiap tengah malam jam 2:30 selalu ada yang jalan. Emang iya situ angker katanya. Yang lain aja pun udah pada pindah, takut katanya di situ. Oh pantes. Sampai suami kita dikepegang, kepegang dari belakang itu kepegang. Katanya dia lagi ada, terus kedudukan, pegang. Badan pada sakit. Terus kita jajalin baca Fatihah selalu tuh, Fatihah segala apa tuh. Udah tuh nggak bunyi-bunyi lagi itu. Kalau kita kepegang nggak bisa di kepala, nempel di kepala. Kalau di badan nggak bisa, kepala nempel di sini. Sini pun susah ngambilnya itu. Tuh temen tuh kalau lagi kita kepegang pala tuh, pernah kepegang di sini nih Pak. Ini nih, udah sama temen itu bisa dia ngambil nih, tapi kalau di orang lain belum tentu bisa itu. Ini namanya sekarang sih ada cuman nggak jahil, cuman tiap malam tuh bunyi orang lagi nyuci aja tuh, mesin cuci itu. Tahu itu siapa itu yang bunyi? Tiap malam itu kayak orang menggiling nyuci gitu. Kalau kita bangun ke belakang kagak ada. Kita harus tidur lagi ke kamar bunyi lagi. Udah mau subuh deh tuh kagak bunyi tuh. Itu tengah malam. Itu tahu kenapa itu tuh bingung tuh. Penasaran ntar kemarin gitu kok kayak ada nyuci. Ke kamar mandi tuh. Nggak ada hilang, nggak ada. Kamar nggak ada hilang. Terus udah kita udah mulai merem aja. Udah bunyi lagi. Gitu tiap hari itu. Betul-betul siapa yang nyuci? Apa orang arus apa sih yang nyuci itu, yang laundryan kali mati. Yang laundryan kali ya mati, ngegiling mulu tengah malam. Di situ tuh di Zonos tuh. Masalah emang serem sih kayak gitu, kalau kita yang tahu emang serem. Ini ngambilnya jadi orang biasa lah, nggak bisa merasain ke badan, bisa melihat. Bisa kita cuma numpang-numpang aja, hati itu. Makanya kita kemana-mana tuh harus numpang-numpang, badan yang kosong. Jadi Mbak kalau datang ke suatu tempat baru gitu pasti bisa merasakan ya? Merasakan ke badan. Ada nggak ada yang ketahuan. Tapi kalau satu nggak berasa. Tapi kalau udah lebih dari satu, Berasa. Berasa. Berasa tuh kayak ini kita kayak ada mau masuk, nggak boleh gitu ditarik. Nggak boleh gitu. Kayak kemarin gitu kita naik kontrakan selalu begitu. Kalau mau jalan lagi ditarik. Pernah juga tuh kita tuh katanya yang di Haji Robe tuh, aku pernah nonton Haji Robe udah begitu juga. Orang tuh serem. Kok lu berani katanya ngontrak situ? Orang bener begitu, semua ada begitu tuh. Katanya, kok kan situ kan serem, kok lu berani gitu. Emang kenapa? Orang selalu kalau lewat depan tuh lari. Depan rumah nih, dekatnya Haji Robe tuh selalu lari. Kita bilang, kenapa sih pada lari? Kita tanya tuh orang yang mau warung. Kenapa sih, Cek, kok pada lari tuh orang situ? Serem katanya gitu. Serem kenapa? Pokoknya serem banget katanya. Itu katanya uyuan katanya situ, katanya apa namanya, enggak gitu, nggak berasa ganggu. Kita perasaan nggak pernah diganggu. Emang sih emang ada di kamar belakang ada. Kamar belakang ada, cuma dia nggak jahil. Tapi kalau yang takut itu malah lebih ditakutin lagi. Malah semakin ditampakin ya. Orang yang takut itu malah ditakutin. Orang kan selalu itu katanya serem katanya. Yang saya tempatin itu tuh yang kemarin tuh di Robe tuh, di RW 3. Serem banget katanya. Orang sebelahnya juga ada rumah kosong, ada sumur lagi. Orang selalu takut, tapi kita perasaan gimana gitu, kayaknya biasa aja gitu. Nggak ngerasain apa-apa ya. Nggak ngerasain. Nggak takut, nggak kayak yang dipikirin orang-orang gitu. Iya. Pernah katanya suka ada katanya ke situ tuh. Orang aja kalau mau lewat situ kali suka ada katanya suka lari gitu. Apalagi kalau lampu gelap. Kita kan kadang suka lampu kan suka gelapin, karena kan apa namanya, suka ada mesin kan di luar, takut nggak ada kan orang nggak di luar. Ya guys, jadi kesimpulan dari cerita kita hari ini, setiap manusia itu mempunyai tingkat sensitif tentang hal gaib itu berbeda-beda ya guys. Kadang nggak semua orang bisa melihat, tapi ada yang bisa merasakan, ada yang benar-benar sama sekali ngerasain enggak, melihat juga enggak.
Tapi kadang juga ada yang cuma bisa ngeliat doang, nggak ngerasain apa-apa. Ada yang cuma ngerasain doang tapi nggak bisa ngeliat apa-apa. Ya jadi intinya kita jangan takut guys sama mereka dimanapun. Yang penting kita harus jaga sikap, menghormati mereka karena kan kita hidupnya berdampingan. Udah guys, makasih ya udah mendengarkan cerita kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.